Kamu sering merasa jantung berdebar, sulit tidur, perut perih, tapi hasil cek kesehatan katanya normal? Jangan-jangan yang kamu alami bukan sekadar gangguan lambung biasa. Bisa jadi itu kombinasi GERD dan kecemasan tersembunyi yang belum kamu sadari. Masalah ini dialami banyak orang, tapi sayangnya sering diabaikan. Kabar baiknya, kamu bisa sembuh total tanpa obat, hanya dengan memahami tubuh dan pikiranmu sendiri. Di video ini, kita bongkar cara penyembuhan alami yang sudah terbukti berhasil. Sederhana, masuk akal, dan bisa kamu mulai hari ini. Banyak orang mengira GERD hanyalah soal makan pedas atau telat makan. Padahal, bagi sebagian besar orang, masalah lambung ini berkaitan erat dengan kondisi emosional yang tidak stabil, seperti stres berkepanjangan, rasa cemas berlebihan, atau bahkan trauma masa lalu yang belum disadari. Lebih membingungkan lagi, gejala GERD dan kecemasan sering tumpang tindih. Jantung berdebar, sesak napas, mual, dada panas, sulit tidur, bahkan merasa seperti mau pingsan. Akhirnya, penderita bolak-balik ke dokter, ganti-ganti obat lambung, tapi gejalanya tetap kembali lagi. Masalah utama yang sering diabaikan adalah kita hanya fokus mengobati lambungnya tanpa pernah menyentuh akar emosionalnya. Padahal tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Ketika pikiran terus berada dalam mode siaga atau takut, tubuh akan ikut memberi sinyal bahaya lewat gejala fisik. Dan jika hal ini terus dibiarkan, tubuh akan terbiasa dalam mode bertarung atau kabur, menciptakan siklus sakit yang tak kunjung selesai. Inilah kenapa penyembuhan sejati harus melibatkan pemahaman emosi dan tubuh secara menyeluruh. Langkah awal yang paling penting dan sering paling sulit adalah menghindari makanan dan minuman pemicu asam lambung. Ini bukan soal diet semata, tapi soal menyelamatkan sistem pencernaan agar bisa pulih tanpa tekanan berlebihan. Yang perlu dihindari, semua yang mengandung minyak, lemak tinggi, termasuk gorengan dan santan, makanan terlalu pedas, serta minuman berkafein seperti kopi, teh, dan coklat. Bahkan makanan yang dianggap sehat sekalipun bisa jadi pemicu jika tidak tepat bagi lambungmu. Awalnya memang berat. Saya sendiri turun 7 kg dalam 2 bulan pertama karena perubahan ini. Tapi justru dari situ, hasil laboratorium saya berubah drastis. Semua kembali ke nilai normal, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Artinya, tubuh kita merespons cepat saat diberi kesempatan untuk sembuh. Intinya, hindari semua yang memaksa lambung bekerja keras. Biarkan tubuh tenang dulu, dan kamu akan kaget melihat betapa cepatnya perbaikan dimulai. Ingat, ini bukan pantangan selamanya. Tapi ini jembatan menuju penyembuhan. Langkah kedua, latihan pernapasan dan tidur nyenyak. Setelah lambung mulai tenang karena makanan sudah terkontrol, langkah berikutnya adalah menenangkan sistem saraf. Kenapa ini penting? Karena GERD dan kecemasan sangat erat kaitannya dengan aktivitas sistem saraf simpatik, alias mode bertahan atau kabur. Dan satu-satunya cara menyeimbangkannya adalah dengan mengaktifkan sistem parasimpatis, yaitu mode tubuh saat istirahat dan pemulihan. Cara paling mudah dan alami untuk melakukan ini adalah lewat latihan pernapasan. Saya menggunakan 3 teknik sederhana yang sangat membantu. Mindfulness 10 menit di pagi hari. Fokuskan perhatian ke napas dan tubuh. Rasakan udara masuk dan keluar. Ini membantu menenangkan pikiran yang biasanya sudah sibuk sejak bangun tidur. Humming 5 menit siang hari. Hanya dengan bersenandung lembut hem selama beberapa menit bisa merangsang saraf vagus, saraf yang berperan penting dalam menenangkan sistem tubuh. Metode pernapasan 4-7-8 sebelum tidur.
Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang perlahan 8 detik. Ulangi 4 kali. Efeknya, tidur jadi lebih cepat dan nyenyak. Latihan ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dalam beberapa hari, saya mulai tidur lebih cepat, bangun lebih segar, dan rasa sesak mulai jarang datang. Kuncinya konsisten. Karena dengan mengatur napas, kamu sebenarnya sedang mengirim sinyal ke otak. Tenang, semua aman. Dan tubuh pun ikut percaya. Langkah ketiga, paling kuat terapi trauma pikiran bawah sadar. Inilah langkah paling dalam dan paling menyembuhkan, menghadapi trauma dan membersihkan akar kecemasan dari pikiran bawah sadar. Banyak orang hanya fokus ke gejala fisik, padahal seringkali penyebab sesungguhnya tersimpan di masa lalu, yang tubuh kita masih ingat meski pikiran sudah lupa. Saya sendiri baru benar-benar pulih setelah mencoba terapi trauma berbasis CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan journaling untuk membuka memori lama yang ternyata selama ini jadi sumber stres tersembunyi. Dalam 2 hari pertama saja, gejala seperti berdebar, sesak, dan gangguan pencernaan berkurang drastis. Bukan karena saya minum obat baru, tapi karena saya berani menghadapi luka lama yang selama ini ditahan. Ada teori yang menyebutkan bahwa trauma disimpan di dalam tubuh, bukan hanya di pikiran. Jadi selama kita tidak melepaskannya, tubuh akan terus dalam mode siaga. Itulah sebabnya banyak orang merasa cemas tanpa alasan jelas. Dengan bantuan journaling, refleksi, dan afirmasi yang tepat, pikiran mulai terbuka dan tubuh ikut merespons. Ini bukan proses mistis, ini sangat logis. Ketika akar tekanan mental dilepaskan, tubuh berhenti memberi sinyal bahaya. Langkah ini memang menantang, apalagi jika kamu belum pernah menyentuh sisi emosional terdalam. Tapi percayalah, di balik ketidaknyamanan itu, justru ada kebebasan. Setelah memahami pola makan, napas, dan trauma, langkah penting berikutnya adalah konsistensi harian. Disinilah checklist dan jurnal praktis jadi alat utama pemulihan. Checklist harian membantumu tetap disiplin dalam menjaga pola makan, latihan napas, dan waktu istirahat. Sementara jurnal trauma membantumu melacak emosi harian, pola pikiran negatif, dan momen yang memicu kecemasan. Dengan menulis setiap hari, kamu mulai menyadari, oh, ternyata aku cemas setiap kali menghadapi X. Atau setiap kali makan Y, tubuhku protes. Itulah kunci penyembuhan, mengenal dirimu sendiri lewat data dari pengalamanmu sendiri. Jangan khawatir, semua format jurnal dan checklist sudah kami siapkan, tinggal isi dan jalani. Jika kamu menyimak sampai bagian ini, artinya kamu benar-benar ingin sembuh. Dan percayalah, sembuh itu mungkin, bahkan tanpa obat, asal kamu tahu caranya dan konsisten menjalaninya. Saya sudah membuktikannya sendiri. GERD dan cemas berlebihan bisa pulih total hanya dalam 14 hari, cukup dengan perubahan gaya hidup, latihan napas, dan keberanian menghadapi luka lama. Sekarang giliran kamu. Dapatkan e-book panduan lengkapnya, beserta checklist harian, jurnal trauma, dan template diet yang bisa langsung kamu pakai mulai hari ini. Klik link di bawah untuk mulai perjalanan sembuhmu. Ingat, kamu gak sendirian. Tubuhmu ingin sembuh. Kamu hanya perlu bantu dia sedikit.